Kabar ini, kabar terkabar. Kalau misalnya saya penting di mata Mas Ganjar kan nggak mungkin dia nggak tahu apa foto saya di itu kan hilang dari Instagram resminya. Dan kalau saya penting kan pasti kata kamu punya dampak kan pasti dinaikin. Makanya nggak penting saya kan. Nggak ada gunanya kan, nggak ada pengaruh abang. itu makanya Saya yang nanya bang, bukan dia bang. Aku analisa. Dia analisa. oke. Ya, Ngomongnya artinya pelan kayak Pak Jokowi, Heeh. pengaruhnya besar. Iya. Itu saya bilang itu saya tolak, Iya. ya kan? Saya baru belajar ngomong pelan, ya. Tapi pengaruh saya nggak ada. Aku setuju. Aku nggak setuju. Pengaruh abang. Itu makanya buktikan. Ya itu Ya, tadi. misalnya. abang keluar dari Ini lagi PDI menjelaskan dulu. heboh se-Indonesia bang, gimana nggak Pertama ada itu. pengaruh? Itu kan karena media aja. Kedua, itu kemarin kita lihat Jujur PDI aja. Majalengka itu, Itu kan bang. karena media aja. Bang, itu PDI Majalengka Ya, kemarin itu jujur bang. aja, ya kan? Kan media aja yang membesar-besarkan. Ya kan, tapi kan buat media kalau nggak mungkin dibesarkan kalau nggak menarik bang. Iya. Kalau nggak berpengaruh Iya. kan nggak mungkin dibesarkan bang. Dan ini bang, kemarin Saya kalau udah kita lama lihat sekali nggak datang ke TV, ke podcast. Iya, Udah iya, lama betul. sekali saya. Nggak udah lama banget bang. paling isu bola ya, isu olahraga. Kalau isu politik udah lama sekali saya. Terakhir wawancara Bang Ara itu Ri, itu jelang pemilu 2019 bang. Oh, bayangin. Iya kan bang? Udah lama sekali. 2018, ya. Jadi memang media yang membuat Betul. ini. Tapi kan Semua. efeknya misalnya kita lihat berita bang, PDI Ya. Majalengka Mundur. mundur, misalnya beberapa Pengurus, eksponennya, pengurusnya. Terus tadi bang, efek abang ini di tengah orang pengen semangat menghimpun soliditas Mas Ganjar dan PDI misalnya, ketika ditinggal Pak Jokowi, Bang Ara menambah persepsi bahwa barang ini paralyzed gitu, dan itu bisa punya dampak. Aku ini kan kalau misalnya saya penting di mata Mas Ganjar kan nggak mungkin dia nggak tahu apa foto saya di itu kan hilang dari Instagram resminya. Dan kalau saya penting kan pasti kata kamu punya dampak kan pasti dinaikin. Yang betul hilang tuh karena berdampak. Ini gue mau nanya soal itu tadi. yang betul itu Mas Ganjar, bahwa saya emang nggak penting. Iya. Jadi, Bang, ya Bang, udah. kalau nggak ada dampaknya juga nggak akan hilang bang. Iya. Nah itu bang, Kamu ngomong lagi kenapa? iya. Kalau nggak ada Kenapa dampaknya, kamu bilang dampaknya hilang? Kamu Iya. hati-hati ya. Kita sepakat tadi Iya. boleh tanya jawab kan? Iya, boleh. Ya udah. Iya. Kenapa? Ya, ada kan dampaknya, ada dampak positif, ada dampak negatif Iya. bang. Apa? Ya kan itu tadi Iya. yang analisa saya tadi, karena udah berjarak dengan Nah, terus eksponen apa utama. dampaknya? dianggap dengan abang liability kali. Bang. Liability. Dekat sama Bang Ara mungkin dianggap bisa Saya- berjarak dengan mungkin dengan Bukan mungkin eksponen lain. memang ada Dan Bu Mega misalnya dengan- itu satu Ya, kelompok makanya PDI. nggak penting saya kan. Nggak ada gunanya kan, nggak ada manfaatnya juga. Makanya kan ya nggak ada pengaruhnya. Kan Betul kan? Saya jangan salah loh. Saya justru menganggap diri saya tidak berpengaruh. Hmm. Sudah. Makanya mungkin Mas Ganjar juga nggak tahu. Abang nanya nggak ke Mas Ganjar kenapa kebersamaan abang di Instagram Mas Ganjar itu padahal di tag peluk-peluk Bang? gitu bang. Iya. Bagus tuh Paten, bang. Bang. Fotonya Iya. politik itu suci Iya. gitu loh bang. Belum. Iya, iya benar. Ini gue lagi Memang buka pas page itu tuh. Menulis itu kan tadi saya bilang paham satu hal. Mm-mm. Ya Bung Karno mengajarkan satukan perkataan dan perbuatan. Ya saya melihat figur yang bisa menjalankan ajaran Bung Karno itu adalah Bapak Jokowi. Apa buktinya? Bung Karno mengajarkan dekat dengan Bung Cilik. Dulu dia datang ke Bandung ya. Kemudian dia ketemu dengan namanya Marhain. Wah, dia membajak sawah. Kemudian ada rumahnya. Dia tanya itu rumah siapa? Rumah saya. Itu alat bajak siapa? Pertanian siapa? Saya. Sawah siapa walaupun kecil saya. Dia dekat. Dia bagaimana ingin rakyat Indonesia walaupun sedikit seperti Marhain, tetapi memiliki, berdikari secara ekonomi. Ya, itu buktinya. Itulah cita-citanya. Nah, saya mau tanya, Bung Karno mengajarkan begitu. Jokowi dekat sama rakyat. Ya. Tidak ada presiden selama ada Indonesia yang mengunjungi rakyatnya, mengetuk rumah rakyatnya, bahkan pada saat COVID, pada saat orang banyak yang takut, dia ketuk rumahnya, dia bantu, dia sapa rakyatnya. Tidak ada, saya rasa cek sama Pas Pampres dari berapa generasi. Ada nggak presiden Indonesia yang paling terbuka, paling longgar, bisa ketemu, bisa memeluk, bisa merangkul, bisa mendengar, bisa kadang di stopin di tengah jalan. Dekat sekali dia dengan Wong Cilik itu.
seperti Bung Karno. Kemudian, kalau mau bicara soal bagaimana menghadapi tekanan asing, Bung Karno membuat non-blok tahun 55 di Asia Afrika, Gunung Asia Afrika di Bandung. Apa tujuannya? Bagaimana blok negara-negara Asia dan Afrika bersatu supaya punya bargaining kepada blok Barat waktu itu dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur waktu itu namanya Uni Soviet sebelum pecah Rusia dan lain-lain. Pak Jokowi, berapa banyak event-event internasional yang ada di Indonesia? Kita lihat bagaimana dengan RRC, bagaimana dengan Amerika, bagaimana dengan Rusia. Bagaimana dia datang ke Rusia dan dia datang ke Ukraina di tengah perang dan konflik. Kalau tidak ada wibawa yang luar biasa, ya mungkin bisa ditembak itu. Tapi dia lakukan itu, walaupun bertaruh nyawa. Kita lihat Freeport, dari dulu udah ada Freeport. Tapi kenapa baru sekarang Freeport mayoritas sahamnya bisa dikuasai oleh Indonesia di zaman Jokowi? Kenapa misalnya berani sekarang dia di Uni Eropa yang dia bertentangan bahwa kita sebagai negara menengah mau menjadi negara industri, mereka maunya kita tidak boleh melarang ekspor nikel mentah. Belum lagi soal sawit. Kenapa? Dulu Amerika, Inggris juga memproteksi negaranya kok. Sampai mereka menjadi negara besar, negara industri. Sekarang mereka bilang nggak boleh. Ya nggak bisa dong. Kita kan harus bisa memproduksi dan mengolah dulu. Itu dilakukan oleh Jokowi. Kenapa dari dulu nggak? Apa itu bukan ajaran Bung Karno? Ajaran Bung Karno. Memindahkan IKN. Dari dulu itu cita-cita. Lihat Jakarta macetnya kayak gini. Polusinya kayak gini. Polusi udara, polusi suara. Macet tidak produktif. Semua pembangunan ekonomi, pusat ekonomi ada di Jakarta dan sekitarnya. Siapa yang berani membuat? Saya juga ikut invest membangun Hotel Nusantara, bintang 5. Kita bangun, sekarang sudah mungkin sekitar 35% pembangunannya. Kenapa? Kita pengusaha pejuang. Kalau mau aman-aman, kita nggak akan bangun di sana. Tapi kita yakin di sana aman. Ya, kalau mau cuma enak-enak cari cuan aja, ya kan? Tapi juga ada jiwa juga pejuang sebagai pengusaha, membuka lapangan pekerjaan. Dan ini visi besar untuk pemerataan kita lakukan. Soal kerukunan, ya, Bung Karno saja dulu membuat Nasakom, Nasional Agama Komunis, betul nggak? Ya kan? Betul? Ya, Pak Jokowi bagaimana merangkul berbagai macam partai di dalamnya. Saya harus menyampaikan begitu. Tapi tidak ada yang komunis. Kok kalian kayak diem gitu, takut ya? Nggak, lagi Atau menikmati bingung. ini, Bang. Iya, narasi-narasi Bung Karno. Iya, umpamanya begitu. kan. Dan actionnya, Iya. jangan cuma dipidatokan, dikerjakan. Pak Jokowi nggak perlu jadi ketua umum partai kok. Bukan kalau dia nggak dipercaya oleh partai-partai. Mana ada hari begini mau setahun mau lengser, partai mau konsultasi. Kenapa dipercaya? Apa buktinya? Approval ratingnya Jokowi paling tinggi di dunia. Berapa waktu lalu masih ada Narendra Modi dari India. Sekarang paling nggak 75, 76, 77, 80. Bisa juga lebih. Ya kan? Jadi dia memang adalah presiden yang dicintai gitu loh. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah apa yang diinginkan oleh Bung Karno.